Selamat datang di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah keris yang jarang dijumpai pada era atau tangguh Mataram Sultan Agung. Jadi seperti ini untuk tampilan daripada warangka yang dimiliki dari keris ini. Cukup gagah, terlihat besar tapi masih wangun, tidak yang besar tapi wagu. Dan warangka seperti ini biasanya dicari oleh para kolektor yang memang gemar mengkoleksi keris dengan warangka ladrang. Dan sayangnya warangka keris ini tidak iras. Jadi hanya bentuknya saja besar, gagah, garaban juga bagus. Dia masih wangun, tidak yang besar wagu seperti itu. Nah, yang menjadi daya tarik tersendiri oleh para kolektor yang memang gemar mengoleksi warangka ladrang itu karena garapnya. Terus yang kedua adalah besarnya godongan ini, karena jika kita lihat ini memang besar, lebar. Seperti itu. Walaupun warangka pada keris ini tidak iras, tetapi secara penampilan, secara visualnya ini menunjukkan kesan gagah dan menambah kesan wibawa yang dimiliki oleh keris ini. Biasanya warangka-warangka besar seperti ini juga cocok untuk kita di saat acara menggunakan pakaian beskap atau bahasanya adalah jawi jangkep. Jadi mulai dari blangkon, beskap, dan obor rampe lainnya, termasuk keris. Nah, biasanya dengan keris-keris besar seperti ini warangkanya itu sangat cocok bila kita pasangkan dengan pakaian Jawa lengkap atau pakaian jawi jangkep. Oke. Untuk warangkanya ini terbuat dari kayu cemara ya, karena jika kita lihat secara detail untuk serat kayunya, pori-pori dari kayu yang dimiliki oleh kayu ini itu berwarna cerah atau bisa dibilang putih dan krem. Biasanya dengan corak warna seperti itu, corak pori seperti itu, dia bukan garis tetapi bintik-bintik. Itu hanya dimiliki atau biasanya dijumpai pada pohon cemara, kayu pohon cemara. Jadi warangka ini terbuat dari bahan kayu cemara. Seperti itu. Oke, untuk dedernya sendiri, dedernya sudah terlihat kesan lawasannya. Dan memang ini lawasan, bukan karena direpro atau bukan karena diolah supaya terlihat lawasan. Jadi memang lawasan, dan juga prodonya yang tidak dalam tetapi cukup terlihat untuk detail cukitannya. Untuk dedernya terbuat dari kayu kemuning ya, dengan model Yudowinatan dan juga dilengkapi dengan mendak parijoto bahan kuningan yang disepuh warna perak. Disepuh warna perak. Untuk permatanya sendiri, dia permata sintetis, bukan permata asli atau batu mulia. Warangka sudah, terus pelaannya sudah, terus dedernya juga sudah, mendak sudah. Sekarang yang terakhir dari sandangannya yaitu pendok. Pendok ini bermodelkan blewahan karena disesuaikan juga dengan warangkanya belewah.
terdapat antub pada bagian tengah. Antub itu adalah tengah sini. Yang di tengah ini berbahan kayu, antub, disebutnya antub, yang biasanya jika kita sebut dengan warangka iras, maka antub ini akan menyambung dengan bukan menyambung, tetapi satu kesatuan, bukan sambungan. Satu kesatuan antara pelokan, antub. Lah, antub ini sebenarnya bagian daripada gandar kerisnya. Oke, untuk pendoknya dia terbuat dari bahan kuningan ya. Dengan cukitan yang cukup ramai. Dan kondisi yang utuh. Tidak ada luka. Tidak ada luka, tidak ada penyok. Cuman hanya kesan warna lawasan saja. Sebenarnya jika panjenengan ingin bersih atau suka untuk melihat warangka yang bersih kinclong-kinclong, bisa dipoles. Jadi seperti itu. Oke, saatnya kita masuk ke isi dari warangkanya. Ya, seperti ini untuk isi dari warangka yang sudah kita bahas tadi. Sudah bisa dilihat bahwa keris yang kita bahas kali ini merupakan keris lurus, jenis keris lurus dengan pamor yang full, penuh, dan juga bisa dibilang untuk pamornya sendiri ada beberapa aspek ya, dimana kita bisa melihat garis pamor dan juga kita bisa melihat pamor yang dia nyanten atau ngeblok-ngeblok. Kita bisa melihat garis pamornya dengan jelas. Juga kita bisa melihat pamor yang memang dia memenuhi rongga-rongga bilahnya. Seperti itu. Kenapa saya tadi di awal mengatakan bahwa keris ini adalah keris yang jarang kita jumpai pada era atau tangguh Mataram Sultan Agung? Karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, keris pada era Mataram Sultan Agung itu jarang mengeluarkan keris lurus. Dan hanya kebanyakan rata-rata yang beredar atau yang sering kita jumpai keris Mataram Sultan Agung itu berupa luk, berupa keris luk. Begitu. Dan sejauh ini dunia keris sendiri sudah, kalau tidak salah, sekitar 3 atau 4 kali keris yang dari tangguh Mataram Sultan Agung keluar pada keris lurus. Kalau tidak salah, sejauh ini dunia keris hanya mengeluarkan 3 atau 4 bilah saja. Cakep ya untuk bilahnya. Dia terhitung, bisa dibilang untuk pola pamornya bisa dikategorikan sebagai pamor yang rapi, karena
karena tidak ada yang keluar dari pada tepi bilahnya, atau biasa kita sebut dengan tapen. Seperti itu. Untuk dapurnya sendiri, menurut daripada rincian yang ada pada keris ini masuk ke dapur sempaner dengan rincian sekar kacang, jalen, lambe gajah, dan juga pejetan. Dan sebenarnya pada buku dapur untuk dapur sempaner itu pada bagian belakang terdapat greneng. Pada bagian wadidangnya terdapat greneng. Namun pada keris ini tidak nampak grenengnya. Entah mungkin karena korosi atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi untuk greneng daripada keris ini dia tidak muncul. Kemungkinan yang bisa diambil ya hanya karena korosi jadinya. Dan juga untuk pamornya sendiri, dia saya masukkan ke dalam jenis pamor berjaringan kebak. Karena seperti yang saudara bisa lihat bahwa pada bagian bilah memang full didominasi oleh pamornya. Seperti itu. Lalu bicara tentang tangguh, kenapa atau apa kategori syarat keris bisa masuk ke dalam tangguh? Keris ini bisa masuk ke dalam tangguh Mataram Sultan Agung karena satu itu dari materialnya, dan yang kedua ini menurut penilaian saya pribadi, satu dari materialnya, yang kedua dari pamornya, dan juga yang ketiga adalah pada bagian gonjo, dimana seperti yang sudah mungkin sering kita jumpai, keris-keris tangguh Mataram Sultan Agung itu kebanyakan pada bagian gonjo itu berbeda dengan pada bagian bilahnya. Biasanya kita sebut dengan gonjo wulung jika terdapat gonjo yang hitam atau gonjo yang tidak ada pamornya terdapat pada keris yang bilahnya itu full pamor atau ada pamornya, karena tidak mungkin jika dari bahan yang sama atau dari besi yang sama gonjo tidak memiliki pamor sedangkan bilahnya ada pamor. Nah, itu menjadi salah satu ciri khas atau ciri khusus dari tangguh Mataram Sultan Agung. Yang saya tahu pada zaman dahulu, kenapa kok diciptakan atau dibuatnya gonjo wulung? Itu karena supaya bisa diganti dengan gonjo lain yang biasanya keris ini memiliki gonjo kinatah. Jadi pada zaman dahulu satu keris ada dua gonjo, yang satunya wulung, yang satunya kinatah. Jadi supaya bisa diganti atau supaya bisa digunakan di saat menghadap kepada raja, itu tidak boleh menggunakan gonjo yang ada kinatahnya. Jadi digunakanlah gonjo yang wulung, jadi polos. Itu versi satu. Versi yang kedua, itu untuk menutupi, dibuatnya gonjo wulung itu untuk menutupi atau menyamarkan isi dari warangkanya atau menyamarkan kerisnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di saat orang yang paham keris atau orang yang sudah memiliki ilmu pertahanan yang cukup tinggi, itu bisa mengidentifikasi keris hanya melalui wungwungan saja. Wungwungan itu pada bagian bawah gonjo. Jadi di saat keris ini dimasukkan ke dalam warangka, maka yang nampak hanyalah bagian bawah gonjo yang disebut dengan wungwungan.
beberapa orang sudah bisa mengidentifikasikan bahwa oh, ini masuk ke dalam kategori keris apa sih? Oh, ini dalam warangkanya itu ternyata kerisnya lurus, katakanlah. Dengan pamor yang ngeblok seperti itu kalau tidak diganti dengan gonjo bulung. Sepanjenengan yang punya keris pamor miring, pasti saya jamin 80% dengan bilah yang pamor miring itu gonjonya juga terdapat pamor miring. Itu sudah bisa dipastikan. Nah, dari versi yang kedua ini itu mengatakan bahwa fungsi daripada gonjo bulung tadi untuk menyamarkan atau menutupi atau bisa dibilang sebagai kamuflase terhadap keris yang sedang dibawa. Seperti itu. Jadi ada dua versi cerita yang saya pernah dengar. Yang pertama tadi untuk sowan ke kerajaan. Terus yang kedua adalah sebagai penyamaran supaya tidak terlihat atau tidak ketahuan isi sesungguhnya dari keris yang di dalam warangka yang dia bawa. Seperti itu. Jadi untuk tangguh ini saya masukkan ke dalam tangguh Mataram Sultan Agung. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam sesi pengukuran di mana kita akan mulai mengukur dari bilahnya dan juga gonjo, panjang gonjonya. Dan nanti kita akan buka dedernya supaya kita bisa melihat pesi, kondisi pesi masih utuh atau tidak, terus kondisinya masih berapa persen, dan juga kita akan ukur seberapa panjang pesinya. Lalu juga tentunya kita bisa akan melihat apakah pesinya sudah disambung, apakah pesinya serumbungan, seperti itu. Oke, ini saya buka terlebih dahulu saja untuk dedernya, baru nanti kita ukur bilahnya dan juga gonjonya. Oke, untuk kondisi pesi seperti ini. Masih cukup panjang kondisinya. Ini terdapat pamor. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Untuk panjang besi keris ini di 6,6 cm. Dan ini saya rapikan terlebih dahulu ya. Lalu nanti kita akan lanjut ke pengukuran bilahnya dan juga gonjo. Setelah itu langsung kita sambung dengan prosesi peminyakan atau pemberian minyak pada keris ini, supaya panjenengan juga tidak penasaran tampilan dari keris ini yang diberi minyak. Siapa tahu jenengan menjadi lebih mantap, jenengan menjadi lebih tertarik dengan kerisnya, terus langsung hubungi saya melalui WhatsApp, langsung jalur langit lah. Oke, sudah selesai saya rapikan. Ini saya ukur dulu untuk bilahnya. Untuk bilahnya dia berada di 35,6 cm. Oke. Lalu untuk gonjonya
Untuk gonjonya memiliki panjang di 8,2 cm. Oke. Kita langsung masuk ke proses peminyakan. Pemberian minyak. Mungkin bisa saya spillkan sekali lagi untuk kondisi bilah keringnya. Sudah cukup terlihat sebenarnya gradasi dari material besinya. Oke, seperti ini kondisi dari bilah kering. Dan ini akan saya olesi minyak setengah dulu supaya bisa dilihat langsung untuk perbedaannya. Oke, pada bagian yang sama ini bagian sor-soran yang sudah saya beri minyak. Pamor menjadi lebih muncul, warna hitam legam daripada besi juga semakin terlihat, dan kehijauan dari bajanya juga terlihat jelas. Dan ini pada bagian sor-soran yang tidak saya beri minyak. Lalu pada bagian bilah yang sama atau sisi bilah yang sama, pada bagian bawah saya beri minyak, dan ini pada bagian atas yang saya tidak beri minyak. Nah, sebenarnya itu fungsi daripada kita mengolesi atau memberi minyak pada keris yang kita miliki. Di satu sisi kita juga membersihkan kerisnya, dan juga kita menghilangkan atau menghindarkan keris yang kita miliki dari karat. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat kondisi prima dari keris ini atau kondisi dari potensi maksimalnya, dimana biasanya keris atau tulisan aji lainnya, tombak, pedang, dan yang lain-lainnya itu akan muncul potensi maksimal di saat kondisi bilah bersih dan kondisi bilah basah. Seperti itu. Oke, ini saya full memberikan minyaknya. Baik, seperti ini. Akan saya spill sekali lagi secara keseluruhan. Oke, kita sudah sampai pada akhir video, yang dimana saya mengucapkan rasa terima kasih, dan yang dimana
sebentar lagi akan saya tutup. Dan sebelum saya tutup, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panjenengan yang sudah senantiasa selalu mengikuti konten-konten dari channel Dunia Keris. Dan mungkin bisa cek juga di sosial media Dunia Keris, di mana kami tidak hanya memaharkan sebuah keris, tetapi kita terus mencoba dan terus berusaha untuk nguri-uri budayanya. Dalam artikan kita juga membuat atau menyediakan sarana literasi yang tentunya panjenengan semua yang gemar terhadap kerisnya atau hanya gemar terhadap budayanya itu bisa memberikan ide kepada kami atau memberikan sebuah bahasan atau topik yang bisa kita kembangkan, perdalam, dan diskusikan bersama. Lalu sebelum saya tutup, ini jika ada yang berminat dengan kerisnya bisa langsung hubungi saya melalui WhatsApp dan juga bisa cek di website resmi kami, yaitu di www.duniakeris.com. Di sana tentunya juga ada beberapa pilihan, ada banyak pilihan tentang Tosanaji dan juga aksesorisnya. Untuk keris ini saya maharkan di 6 juta rupiah. Tentunya harga segitu tidak cukup mahal untuk keris yang memiliki kualitas seperti ini. Walaupun kembali lagi mahal dan murah adalah relatif, tetapi kami selalu mengusahakan untuk memberikan mahar keris itu yang sesuai dan sepadan dengan kualitas kerisnya, sepadan juga dengan rasa kepuasan panjenengan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bisa bertemu pada video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu.